Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pembahasan lagi. Sistem pembayaran Al-Quran kembali kepada penataan ekonomi jamaah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka tegakkanlah pandangan hidupmu menurut din ini dengan sepenuh kesadaran, yakni rancangan pasti Allah, agar dijadikan pola dalam menata sistem sosial ekonomi di dalam jamaah. Tidak ada satupun yang dapat merubahnya, seperti yang berlaku dengan dinul qayyim, penataan ekonomi dalam jamaah. Tetapi sayang masalah manusia tidak mau mengkajinya secara ilmiah. Fatoro, hukum yang harus berlaku untuk fisika atau alam semesta. Bila kita mempelajari hukum-hukum Allah yang berlaku terhadap seluruh makhluk organis, pasti kita melihat adanya kehidupan yang harmonis, yang justru dibangun dalam kondisi yang diferensiasi dan spesialisasi, perbedaan bentuk, warna, tahapan, kedudukan, dan tugas. Satu contoh yang gamblang dapat kita lihat dengan jelas dan gamblang, yakni mengenal matahari dan satelit-satelitnya, baik ia yang bernama Merkurius, Saturnus, Jupiter, Bumi, Mars, dan lain sebagainya. Ternyata semuanya memiliki bentuk, warna, kedudukan, dan tugas yang berlainan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwasanya justru dengan kondisi dan situasi yang berlainan itulah tumbuh pada gerak edar kehidupan mereka yang demikian harmonis, tertib, dan teratur. Mengapa bisa demikian? Inilah satu bentuk pertanyaan dari manusia yang masih mampu menggunakan akal pikiran sehatnya. Bentuk pertanyaan dari orang yang masih menyadari akan kehadirannya di permukaan bumi ini. Ternyata seluruh makhluk tersebut beredar menurut satu sistem gerak yang telah dipastikan pencipta mereka, yakni Allah. Semua makhluk tersebut sibuk bergerak dan tidak ada satupun yang mau ketinggalan dalam berbuat menurut kedudukan dan tugas masing-masing. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar bergerak dan beredar saja. Kesibukan gerak edar mereka justru tersusun dalam satu kesatuan untuk yang disebut sistem tata surya, di mana matahari adalah titik pusat gerak, gerak edar mereka, sedangkan mereka senantiasa beredar menurut garis edar yang telah ditentukan menurut kebutuhannya secara keseluruhan. Quran surat Al-Mulk ayat 3 menegaskan, "Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut." Mustahil akan kamu dapati dalam seluruh hasil ciptaan Allah adanya makhluk-makhluk yang tidak sibuk bergerak menurut posisi dan spesialisasinya. Arti daripada ma taro min tafawut sama dengan ulkun fi falaki yasbaun, dan atau sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, likulli darajatin bima amil, bahwa setiap apapun adalah penaka jari-jari pada poros asnya. Selanjutnya, kegiatan semacam itu oleh Al-Quran surat Yasin 38 disebutkan dzalika takdirul azizil alim, bahwa semua itu adalah realisasi dari rancangan pasti ilmu pembina kehidupan tangguh yang menetapkan ilmunya untuk itu. Dilihat dari segi makna kalimat fatoro atau fitri, yaitu norma-norma yang harus berlaku dan dijalani oleh setiap yang diciptakan Allah, maka ditimbalah pengertian-pengertian dari berbagai macam ayat Al-Quran, terutama dari ayat-ayat ungkapan seperti tersebut di bawah ini. Harmonis dalam dispensasi dan spesialisasi memang merupakan satu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi, bahwa justru dengan kondisi yang seperti itulah seharusnya dibangunnya satu struktur yang ideal dan harmonis, seperti kondisi dan konstelasi tubuh kita yang terdiri dari 8 unit atau 8 lembaga instrumen, di mana setiap instrumennya itu merupakan satu unit kerja dalam satu instrumen. Sudah sangat kompleks seperti saraf. Karena itu kita bisa membayangkan betapa rumitnya tubuh kita ini yang terdiri dari 8 lembaga dalam satu organ, berlainan bentuk, berlainan fungsi, dan berlainan tempat. Tetapi satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa justru dalam kondisi
yang diferensial dan memiliki spesialisasi. Masing-masing inilah terwujudnya satu keharmonisan gerak yang tiada talanya. Itulah satu model kehebatan sistem gerak ciptaan Allah yang maha unggul. Semua sistem gerak yang mengatur adanya keseimbangan dan keharmonisan pada alam itu adalah karena ketundukan dan kepatuhannya kepada garis sunatullah atau fitratullah yang telah ditetapkannya, sehingga semesta alam ini kondisinya sudah Islam. Quran surat Ali Imran 83 menjelaskan, apa ghairilllah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tawan wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka menghendaki selain tata cara kehidupan yang telah ditetapkan Allah? Dinul Islam, padahal kepadanya telah menyatakan ketundukan dan kepatuhan segala makhluk yang ada di angkasa dan yang ada di bumi, baik secara sadar atau dipaksa, mau atau tidak, sebab mereka menyadari bahwa hanya menurut kepastiannya itulah mereka mendapatkan kedamaian. Keseimbangan gerak pada alam fisika. Keseimbangan adalah satu sistem gerak yang mengatur bagian-bagiannya yang diferensial dan spesial dalam penunaian fungsi keseluruhan secara umum. Keseimbangan yang berlaku terhadap alam fisika kita bagi ke dalam dua bagian. A. Keseimbangan dalam alam makro, alam besar. Di alam semesta ini terdapat berjuta-juta planet, benda-benda angkasa yang bermacam-macam kondisi suhu, cara gerak, dan lain sebagainya. Sebagai satu contoh, kita ambil sistem tata surya kita yang merupakan salah satu unit dari tata surya yang terdapat di alam ini. Tata surya kita yang terdiri dari matahari sebagai pusat gerak dan satelit-satelitnya yang senantiasa bergerak mengelilinginya. Mereka bergerak secara harmonis. Hal itu terjadi karena secara sistematis mereka oleh Allah diletakkan pada posisi dan ketentuan gerak tertentu, sehingga gerak daripada benda-benda angkasa yang posisi dan fungsinya berlainan itu dapat terarah ke dalam satu kesatuan irama gerak yang mereka lakukan. Oleh Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Quran surat Yasin 38. Wa samsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar pada tempat yang telah ditetapkan baginya. Itulah rancangan pasti Allah, pengundur gerak kehidupan maha hebat. Yasin ayat 40. La samsu yang bagi laha antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bukan matahari yang bergerak mengejar satelit, bukan matahari yang bergerak mengejar satelit-satelitnya, karena itu bukan malam yang mendahului siang, tetapi semuanya bergerak dan beredar pada posisinya masing-masing. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa satu, matahari itu tidak pernah berhenti memancarkan sinarnya yang dipancarkan ke seluruh planet di sekitar dirinya. Dua, planet-planetlah termasuk bumi ini yang selalu beredar mengitari matahari. Bahagian planet yang menghadap kepada matahari menjadi terang benderang, dan yang sebagian lagi dalam keadaan gelap karena berada pada posisi membelakangi. Baik yang terkena sinar matahari ataupun tidak, bagi bumi berputar selama 24 jam penuh. Perputaran yang terus-menerus antara siang dan malam, Al-Quran menjelaskan dengan amat sempurna. Keharmonisan yang tumbuh dikarenakan seluruh benda-benda angkasa itu bergerak dengan tepat di atas sistem yang telah dipastikan Allah yang disebut dengan sistem keseimbangan, yaitu dengan adanya sistem gravitasi, gaya tarik menarik di atas vertikalnya terhadap pusat gerak, di mana oleh Quran surat An-Nur ayat 35 disebutkan nurun ala nurin, saling pantul memantul sinar. Seperti itu pula lah yang berlaku pada makroorganisme. Keseimbangan pada makhluk biologis. Yang disebut dengan makhluk biologis adalah makhluk hidup yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketiga jenis makhluk tersebut, walau dalam tahapan tingkatan yang berbeda, tetapi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing diperlengkapi dengan perlengkapan yang memungkinkan bagi terlaksana tugas tersebut, yakni berupa kecenderungan untuk melanjutkan keturunannya untuk dapat melaksanakan kecenderungan tadi. Maka makhluk tersebut diberi satu kemampuan metabolisme. Metabolisme adalah faktor penyetimbang dalam kehidupan biologis karena sistem kerjanya berupa mengambil, memasukkan benda-benda yang diperlukan tubuh dan kemampuan untuk membuang, mengeluarkan benda-benda atau zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Seperti tubuh-tubuhan, ia berkemampuan untuk menghisap zat-zat makanan dan membuang daun-daun dan atau kulit yang sudah tidak diperlukan lagi dan lain sebagainya.
Demikian juga pada makhluk hewani, ia berkemampuan untuk mengambil zat-zat yang diperlukan tubuhnya dan berkemampuan pula untuk membuang yang tidak diperlukan, seperti makan, minum, dan bernapas, kemudian membuangnya melalui lubang depan atau belakang, pori-pori kulit, dan lubang hidung. Patoro hulkia, seperti halnya pada patoro fisika, bahwa keharmonisan itu harus terwujud bukan karena sama rata sama rasa ala politik komunisme, tapi model semboyan liberalisme individualis. Tetapi justru keharmonisan itu harus diwujudkan dengan adanya perbedaan, baik tingkatan hidup, fungsi, martabat, dan kedudukan. Indahnya rumah bukan karena satu warna, demikian pula di saat membangunnya. Karena itu dalam tingkatan hidup manusia seharusnya ada yang kaya, pertengahan, dan miskin. Dalam satu susunan rumah tangga harus ada bapak, ibu, dan anak. Harus ada pemimpin, ada yang dipimpin, harus ada yang berfungsi sebagai pengajar, pengusaha, petani, dan lain sebagainya. Kesemuanya harus sibuk bergerak menurut posisi masing-masing, menurut keahliannya, menurut bakatnya. Semuanya harus tidak mau ketinggalan untuk berbuat dan berpartisipasi selaku khalifatullah fil ardi untuk saling memberikan manfaat di antara sesama muslim dalam jamaah. Namun sirkulasi geraknya tidak boleh merupakan satu sirkulasi yang sektranistis terpecah belah, tetapi namun merupakan satu kesatuan yang terorganisir di atas satu faktor gerak. Itulah yang dijelaskan Al-Quran. Quran surat Mulk ayat 3, ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Mustahil akan kamu dapat di dalam seluruh ciptaan Allah adanya makhluk-makhluk yang tidak sibuk bergerak menurut posisi dan spesialisasinya. Atau likuli darajati bima amilu, bahwa setiap apapun yang dikerjakan di dalam jamaah ini pernah jari-jari yang jadi jari pada prosesnya. Yasin 80, waktu falakias bahun, semuanya bergerak dan beredar pada posisi masing-masing. Atau ajwaju mutahharoh, kelompok manusia yang bergerak secara murni menurut ajaran Allah. Yasin 38, dzalika takdirul azizil alim, bahwa semua itu adalah realisasi dari rancangan pasti Allah, pembina kehidupan tangguh yang menetapkan ilmunya untuk itu. 2. Bisakah dengan cara demikian kehidupan manusia setimbang atau mijang dalam jamaah? Kalau tadi disebut sebagai satu keharusan, kenapa tidak? Kenapa tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan jamaah? Bukankah faktor pendukungnya adalah diambil dari kondisi yang berlainan? Bukankah pula dalam sistematika kerja itu mereka harus berbuat kepada satu pusat gerak dengan caranya yang vertikal? Nah, seperti itulah hendaknya manusia mewujudkan keseimbangan hidup dan kehidupan dalam sosial ekonomi di dunia ini atau jamaah, di mana Al-Quran harus dijadikan pedoman gerak dan manusia harus senantiasa menghadapkan diri kepada bimbingannya dengan menempatkan sunatullah fil khulqi, norma-norma yang harus dijalani oleh dirinya demi keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraannya. Maka pasti akan melahirkan keseimbangan. Walau dalam hidup manusia itu terdapat perbedaan-perbedaan material, fisik, tingkatan, kedudukan, dan fungsi. Sebab ternyata bila sudah berada dalam satu kesatuan jamaah, maka bukan perbedaan lahiriah atau fisik material itulah yang menjadi patokan, dan bahkan sama sekali tidak diperbolehkan sampai mempengaruhi pandangan manusia terhadap yang lainnya. Hanya sikap takwa seseorang yang membedakan antara yang satu dari yang lainnya. Dengan cara semacam itu, maka suatu hal yang mustahil bila masih terdapat rasa saling mendengki iri di antara seorang mukmin di dalam jamaah. Namun karena pelanggaran manusia terhadap sunatullah, itulah maka lahirlah satu bentuk kehidupan azab yang pasti untuk yang berdiri di luar kesatuan jamaah, yang pasti dirasakan oleh massal manusia. Si miskin dipandang hina, tak berguna, si kaya disanjung dan dipuja, sehingga timbullah keresahan dalam masyarakat. Dunia serigala menjadi mode bagi segenap pelaku perbuatan. Siapa yang kuat berarti dia memiliki kemampuan untuk menindas lemah. Yang satu menjadi penunggang, sedang yang satunya lagi adalah kuda lumping bagi yang di atasnya. Padahal bila manusia mau mengkaji secara ilmiah bimbingan Al-Quran, maka pasti kondisi semacam itu akan sirna dan hilang dengan sendirinya. Bahkan baik bagi si miskin dan ataupun si kaya akan selalu berlomba untuk berbuat seindah dan sebanyak mungkin untuk kepentingan seseorang mereka. Itulah sikap al-yadul ulya. Si miskin tidak akan mengadahkan tangan harapan terhadap si kaya, dan demikian pula si kaya akan merasa rugi bila tidak ditempat untuk melakukan amal. Sekali-kali dia tidak akan merasa pomah dengan kekayanya itu. Semuanya menyadari bahwa apa yang mereka miliki, baik tenaga, pikiran, harta benda, anak turunan, keluarga, istri, suami,
tempat tinggalnya, jenis perusahaannya yang dimilikinya, dan seluruh harta bendanya adalah amanat Allah yang harus difungsikan menurut bimbingan ajaran Allah. Husnul ma'ab. 3. Semua keseimbangan kehidupan harmonis dalam dispensasi dan spesialisasi bisa terwujud bila menempatkan Al-Quran penaka matahari dalam sirkulasi semesta alam, sehingga istilah nurun ala nurin sama dengan kal jasad atau kal bunya. 4. Seperti halnya kesetimbangan pada makhluk biologis itu terletak pada adanya perlengkapan perut dan seks untuk mempertahankan kecenderungan diri dan turunan, maka demikian pula manusia selaku makhluk sosial budaya, ia oleh Allah diperlengkapi dengan kolbu sebagai makom ajaran ilmu yang diperlukan guna mempertahankan kehidupan jamaahnya. Karena itu pelanggaran secara fisik dan ataupun fisik hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran total. 5. Metabolisme bagi seluruh makhluk biologis adalah penyetimbang keberadaannya di permukaan bumi ini, di mana cara kerjanya adalah memasukkan benda-benda atau zat yang berguna bergizi, menyehatkan dan terpilih, kemudian mengeluarkan benda-benda atau zat yang sudah tidak diperlukan tubuh lagi, seperti berak, buang air kecil, kencing, bernapas yang keluar baik melalui pori-pori dan ataupun hidung. Maka demikian pula lah dengan metabolisme sosial budaya manusia, di mana teknisnya adalah dengan pengisian kolbu oleh Quran, ajaran ilmu, kemudian segera membuang segala bentuk ekses negatif yang ditimbulkan oleh hawa nafsu seperti pelit, berpangkal kepada tuntutan faktor biologis. Berarti metabolisme budaya adalah untuk menyetimbangkan kehidupan jamaah. Pengisian kolbu oleh ajaran ilmu yang seluruh isinya tidak ada yang batil, seluruhnya khair, tetapi kemudian tidak berpengaruh apapun terhadap akhlaknya, maka pasti hanya akan melahirkan kecelakaan dan kehancuran. Wujudnya adalah kalam ambal Allah, suatu kondisi sosial yang lebih gawat, lebih bingung dan lebih kacau daripada makhluk-makhluk biologis lainnya. Tepat bila Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 menjelaskan, fitratallahi allati fatronas 'alaiha la tabdila li khalqillah, yang artinya yakni rancangan pasti Allah agar dijadikan pola dalam menata sistem ekonomi di dalam jamaah. Tidak ada satupun yang dapat merubahnya seperti yang berlaku dengan Dinukoi. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan contoh hukum yang berlaku bagi alam semesta yang tertib, damai, dan juga hukum yang berlaku bagi tubuh manusia, kemudian menjadi hukum juga bagi kehidupan manusia, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pengertian Idul Fitri adalah kembali kepada penataan ekonomi dalam jamaah. Namun sesuai dengan pembudayaan Al-Quran menurut sistematik Tanjil dari mulai surat Al-Alaq sampai surat Al-Fatihah, maka kita harus membangun struktur Al-Fatihah, yakni adanya pembidangan menurut surat Al-Fatihah 7 ayat sebagai garis-garis besar Al-Quran atau induk Al-Quran. 1. Bismillah sama dengan struktur imam jamaah, ulama, bidang keilmuan, pembina jamaah. 2. Alhamdulillah, bidang persaudaraan dan ketertiban jamaah. 3. Ar-Rahman, bidang pengajar. 4. Malik Yaumiddin, bidang pengembangan, bidang penelitian dan pengembangan jamaah. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bidang agnia atau perdamaian. Ihdinas siratal mustaqim, bidang ekonomi atau distribusi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, bidang produksi, pertanian, perikanan, peternakan, pertukangan, perbengkelan, tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Setelah tanjil surat Al-Fatihah, kemudian tanjillah surat Ad-Duha. Di dalam surat Al-Fatihah ini menjadi bismillah menjadi Fatihah, syahadat menjadi sholat. Karena itu di dalam membentuk struktur Al-Fatihah harus berlakunya program sistem sholat dalam jamaah. Setelah tanjil surat Al-Fatihah, kemudian tanjil Quran surat Ad-Duha, yaitu sistem kerja sholat duha. Wad-duha, perhatikan waktu duha, yakni proses perputaran waktu dari gelap menuju terang. Wal-laili idza saja, dan dari malam yang gelap menuju pagi yang terang. Mawadna aqrabu wa maqala, tidak berbeda dengan itu pelaksanaan Al-Quran dalam penataan sosial ekonomi menurut ajaran ilmu pembimbingmu menghadapi saat yang gemilang. Wal akhiratu khairul lakum minal ula, perhatikanlah bahwa masa yang akan datang nanti adalah satu kenyataan yang paling indah daripada saat sekarang ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dengan ajaran ilmu yang diajarkan Allah ini engkau bakal dapat mencapai tujuanmu dengan memuaskan.
Alam yajid kayatimam fa'awa, bukankah pada mulanya engkau sendiri berada dalam keadaan tanpa pegangan, kemudian dengan ajaran Allah ini engkau menjadi terbimbing. Wa wajadaka dhalam fahada, dan bukankah pula mulanya engkau berada dalam keadaan diliputi kebingungan, kemudian dengan ajaran Allah ini engkau telah mampu menetapkan tujuan. Wa wajadaka ailam fa'alna, dan bukankah pula pada mulanya engkau membutuhkan itu semua, kemudian dengan ajaranmu ini terpenuhilah segala harapanmu. Fa'amal yatima falataka, karena itu terhadap yang tidak memiliki pedoman hidup jangan engkau biarkan. Wa amma sa'ila falatanhar, dan bagi yang memerlukan bimbingan hidup jangan engkau hindari. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, karenanya nikmat ajaran ilmuku ini yang telah diajarkan dan hendaklah engkau sebar luaskan. Dari penjelasan surat Al-Duha ini kita bisa mendapat petunjuk dalam membangun surah Al-Fatihah harus proses penataan ekonomi yang lengkap sempurna menuju masa mendatang yang lebih baik agar bebas merdeka dari lingkaran ekonomi jahiliyah. Dalam penataan sistem ekonomi yang lengkap sempurna harus berpedoman kepada sunnah para rasul yang dijelaskan Allah dalam ayat-ayat rasul. Bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil istirahat, minum, makan, silakan bertanya.